Shalom, damai di hati. Senang kita boleh berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga edisi hari ini Selasa 8 Oktober 2024. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami naikkan syukur kepadamu, sebab tak putus-putusnya kami mengalami dan merasakan setiap kebaikan Tuhan dinyatakan dalam perjalanan kehidupan masing-masing kami. Di tengah berbagai perjuangan hidup yang kami tekuni, kami terus menikmati ada berkat-berkat Tuhan. Bahkan di hari yang Engkau beri bagi kami terus menikmati tuntunan-Mu. Oleh karena itu saat ini kami rindu lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Karena itu kami bermohon, tuntunlah kiranya kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa kata firman-Mu bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 28 dan 29. Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 28 dan 29 ditulis begini. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan harian di hari ini adalah jamah jubahnya sembuh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kemunculan perempuan yang menderita pendarahan di tengah orang banyak mungkin tidak sesering ketika ia sehat 12 tahun yang lampau. Ketika perempuan itu mendapat berita bahwa Yesus Kristus datang di daerahnya, maka ia mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa dari 12 tahun mengalami pendarahan. Diceritakan bahwa ia berada di tengah orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus Kristus. Orang berdesak-desakan memproduksi karbon dioksida di udara sehingga perempuan itu mungkin kepayahan. Sebab telah sekian tahun dia terisolasi dari orang banyak. Karena pada waktu itu perempuan yang sedang mengalami pendarahan tidak boleh berada di ruang publik. Ia ingin menemui Yesus Kristus. Ia mengikuti Yesus Kristus dari belakang supaya tidak langsung dikenali orang banyak karena statusnya yang tidak tahir. Tapi ia terus maju mendekat, selangkah demi selangkah, melawan rasa letih karena aktivitas mendadak dalam kondisi tubuhnya yang lemah. Dia yakin asal kujama jubahnya, penderitaannya pasti sembuh. Dia percaya semua yang dikenakan atau dipegang Yesus Kristus pasti berkhasiat menyembuhkannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai perempuan yang tersisih karena dianggap najis oleh pendarahannya, kemunculannya pasti dapat menimbulkan amarah masyarakat. Tetapi tekadnya sudah bulat. Ia mendekat, diam-diam bergerak perlahan dari belakang dengan keyakinan asal kujama jubahnya pasti sembuh. Luar biasa keyakinan perempuan ini. Ternyata ada iman yang tumbuh melalui berita yang ia dengar. Iman itu yang membuahkan tekad untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Jika ada di antara kita yang menderita bertahun-tahun, baik oleh karena suatu penyakit fisik maupun masalah kehidupan lainnya, dan seakan tidak ada harapan jalan keluar, maka pasti kita putus asa. Sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, firman hari ini mengajarkan kita agar jangan putus asa. Sebagaimana gigihnya seorang perempuan yang menderita lahir dan batin, ekonomi selama 12 tahun yang dalam keadaan lemah, tapi oleh keyakinan imannya mencari dan menemukan Yesus Kristus sebagai jawaban atas penderitaannya sehingga ia sembuh. Karena itu kita yang sehat dan kuat agar jangan lengah mempergunakan kesempatan untuk datang kepada Yesus Kristus
dalam ibadah-ibadah di gereja, di kolom, di Bipra, dan berdoa, serta membaca firman secara pribadi setiap hari. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu oleh karena firman yang boleh kami baca, kami renungkan. Kami belajar kembali dari sosok seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan. Dalam keyakinan imannya bahwa dengan menjamah jubah Yesus saja, ia akan sembuh. Dalam keletihan, dalam kelemahan dan kesakitannya, ia punya kerinduan akan Kristus. Kiranya kami pun sebagai orang percaya akan punya kerinduan yang sama. Kami tahu bahwa kami pun mengalami berbagai pergumulan, berbagai penderitaan dalam kehidupan ini. Maka ajarlah kami untuk terus mencari di Kau dalam berbagai kesempatan, dalam persekutuan bersama, di kolom, di Bipra dengan jemaat. Kiranya kami tak jemu-jemu mencari Engkau di dalam kuasa-Mu. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami semua. Beri kami umur panjang, sehat, dan kuat. Peliharalah hidup kami dalam tuntunan-Mu. Setiap usaha, kerja kami, Tuhan buka-bukakan jalan. Baik kami yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, tapi siapa saja yang menyaksikan renungan harian keluarga ini, Tuhan berkatilah kami. Kami yang bersyukur, sempurnakanlah ucapan syukur kami. Namun kami pun yang bergumul, berilah kiranya pertolongan bagi kami. Sehingga tiap langkah hidup kami akan terus melihat dan merasakan betapa Engkau Tuhan baik dalam perjalanan kehidupan kami. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan. Keberadaan hidup kami semua, kami bawa hanya dalam kasih dan dalam kemurahan-Mu. Dengarkanlah doa sembahyang kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.